Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuitra Nugroho. Saya saat ini sedang menempuh studi semester 5 Fakultas Syariah Wiradimasa Surakarta. Saya bercita sebagai avokat sesuai dengan bidang hukum yang saat saya tekuni. Video ini saya buat untuk berbagi ilmu tentang sosiologi hukum sedang yang saya pelajari. Saya menyampaikan review semua materi mata kuliah sosiologi hukum. Pengertian secara singkat dan tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Julijanto SAG MAG sebagai dosen mata kuliah ini atas ilmu yang telah beliau berikan. Langsung saja ke materi. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum mempelajari hubungan antara hukum dan fenomena sosial secara empiris dan analitis. Hukum berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku masyarakat, sedangkan sosiologi penelitian interaksi manusia dalam kelompok. Hukum dan masyarakat saling memenuhi. Hukum mengatur perilaku masyarakat yang menciptakan peraturan dan keadilan, sementara masyarakat memenuhi perlakuan hukum. Perbandingan yuridis, empiris, dan normatif. Yuridis empiris berfokus pada penerapan hukum dan kehidupan nyata dan berdampak pada masyarakat, dan yuridis normatif berfokus pada analisis sistem hukum berdasarkan aturan tertulis. Keduanya ini saling melengkapi. Positisme hukum menekankan hukum sebagai aturan tertulis yang menghasilkan oleh lembaga berwenang tanpa mempertimbangkan nilai moral, namun berpendapatan dikritik karena kurang memperhatikan keadilan sosial. Sosiologi jurisprudensi menganggap hukum sebagai hasil interpretasi sosial yang mencerminkan nilai masyarakat, misalnya menekankan pentingnya aspek sosial dalam pembentukan hukum. Mazhab, pemikiran mazhab mengukur hukum berdampak manfaat untuk mensejahterakan masyarakat. Livingno menyoroti hukum yang hidup di masyarakat, berkembang sesuai dinamika sosial, lebih menekankan nilai sosial dan budaya. Durkheim melihat hukum sebagai refleksi solidaritas sosial, sedangkan Ibnu Khaldun menyoroti pentingnya konteks sosial dalam hukum. Pemikiran Max Weber dan H.L.H. Art. Max Weber berhubungan hukum dengan kekuasaan dan mirip rasionalitas dalam hukum modern. H.L.H. Art memisahkan hukum dari moralitas dan memperkenalkan konsep aturan primer dan sekunder. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh interaksi antara hukum dan masyarakat. Penggerak hukum, sarana, dan budaya. Faktor-faktor ini menerapkan penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Law and social control menunjukkan bahwa hukum menjaga stabilitas sosial, mendukung perubahan baik melalui sifat preventif dan maupun represif. Social legal study menggabungkan analisis hukum dengan konteks sosial dan memahami dampak hukum terhadap masyarakat, termasuk kelompok marginal. Pendekatan ini menghadapi tantangan perubahan revaluasi dan praktek hukum. Hukum progresif mendahulukan kepentingan masyarakat dibanding aturan tertulis, bertujuan menciptakan hukum dan relevan dan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Pluralisme hukum munculnya ketika hukum berformat berinteraksi dan hukum adat, agama, atau moral sosial, terutama di masyarakat yang beragam. Namun hal ini sering menimbulkan pertimbangan hukum dan konflik antara sistem hukum. Pendekatan sosial dan studi hukum. Islam pengusaha menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan sosial modern seperti globalisasi, urbanisasi agar tetap relevan dengan zaman. Rangkuman ini menunjukkan hubungan erat antara hukum dan masyarakat serta berbagai pendekatan untuk memahami hukum secara konteks sosial. Bukan hanya itu, hukum mengatur perilaku masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan keadilan, sementara masyarakat mempengaruhi keberlakuan hukum. Nah, cukup itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.